Yamaha terus menggoda tim balap Rossi dan Pramac untuk menjadi tim satelit mereka di tahun depan. Hal ini dikarenakan Fabio Quartararo sudah mengancam meninggalkan Yamaha jika pabrikan Jepang itu tak bisa kompetitif. Maka dari itu solusinya adalah tim satelit. Sementara itu Luca Marini menemukan solusi jelang MotoGP Amerika 2024. Marini berujar jika dirinya dan Honda berupaya keluar dari kepahitan yang dialaminya di awal musim ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini mengakui sulitnya menjinakkan RC Tuan Trivi pada 2 seri awal MotoGP 2024. Luca Marini menjadi satu-satunya pembalap Honda yang sama sekali belum meraih 1 poin pun dalam 2 seri awal MotoGP 2024. Ia tak sendirian sebagai pembalap yang belum pecah telur, karena masih ada 2 pembalap lainnya yang bernasib sama. Kedua pembalap itu adalah Franco Morbidelli dan Raul Fernandez. Adik dari Valentino Rossi itu kemudian membuat perbandingan dengan rekan setimnya, Joan Mir. Mir menjadi pembalap yang nasibnya lebih baik di Honda karena memiliki poin terbanyak dengan mengoleksi 7 poin. Marini mengatakan juara dunia musim 2020 itu lebih percaya diri dengan motornya. Joan lebih percaya diri dengan motornya, jadi dia lebih memahami rasa bagian depan dan belakang saat memasuki tikungan, khususnya, kata Marini dilansir dari motorsport.com. Dia bisa lebih agresif dan mengambil lebih banyak risiko di tikungan. Pada akhirnya dia lebih cepat dan disitulah perbedaannya, karena semuanya sangat mirip. Mungkin saya lebih kuat dalam pengereman, tapi saya sedikit mencapai batasnya. Fase itu karena sepertinya saat Anda melepaskan rem, motornya bisa berbelok dengan baik, tapi Anda harus percaya pada ban Michelin, ujarnya. Marini hanya bisa berharap situasi membaik pada balapan seri ketiga pada MotoGP Amerika 2024. Kita lihat saja balapan berikutnya pasti akan sangat berbeda di trek tertentu, ujarnya melanjutkan. Menurut saya, secara umum akhir pekan ini positif. Kami telah mengumpulkan banyak informasi berguna. Kami memahami bahwa kami tidak bisa melakukan setup dan keseimbangan motor satu arah, jadi kami harus pergi ke arah lain. Itu bagian dari proses imbuhnya. Namun tak bisa dipungkiri oleh Marini bahwa ia mengalami masalah di mana-mana dengan motornya, terutama cengkraman pada bagian belakang. Kami telah mencoba untuk mendapatkan tikungan yang lebih baik dengan motor, cengkraman yang lebih baik saat akselerasi, ucap Marini lagi. Saya pikir sekarang masalahnya dibandingkan dengan yang lebih cepat ada di mana-mana. Tidak ada satu hal yang khusus. Cengkraman belakang adalah masalah utama saat ini. Kami perlu waktu untuk menyiapkan suku cadang baru. Namun dalam setup kami bisa bermain sedikit dan pada akhirnya kami akan menemukan solusi. Untuk melihat potensi kami harus terus bekerja seperti ini dan mengurangi perbedaan, pungkasnya. Di sisi lain, Marini ungkap rahasia mengapa Zarco bisa kencang pakai Honda. Dua mantan pembalap Ducati, Luca Marini dan Johan Zarco tahun ini beralih ke pabrikan Jepang, Honda di MotoGP. Marini bergabung dengan tim pabrikan Repsol Honda, sementara Zarco bersama tim satelit LCR Honda Castrol. Namun demikian, hasil sementara ini menunjukkan Zarco unggul dari Marini. Walau sama-sama menggunakan Honda, namun masalah yang mereka hadapi ternyata berbeda dalam proses adaptasi mereka. Saya pikir Johan Zarco mungkin adalah pembalap terbaik di dunia dalam menggunakan akselerasi motor, kata Marini tentang rekan sesama Hondanya itu seperti diberitakan Motosan. Ia berhasil membuat perbedaan saat keluar dari tikungan bahkan bersama Ducati. Namun menurut saya, ini bukanlah hal yang paling merugikan kita, jelasnya. Bagi saya, masalah sebenarnya ada di tengah tikungan dibandingkan Ducati. Secara akselerasi, Aprilia dan KTM paling kuat karena punya grip lebih dari siapapun. Tapi kita bisa membela diri saat itu. Pada akselerasi bagian kedua, Ducati yang terkuat, tapi kami tidak seburuk itu. Lebih baik dari Yamaha, menurut saya. Jadi di tengah tikungan, saya pikir kami adalah yang paling lambat saat ini, demikian jelas pria Italia itu. Zarco sementara ini unggul dari Marini setelah sama-sama bergabung dengan Honda. Zarco telah berhasil meraih 5 poin dalam 4 balapan, sementara Marini masih 0 poin di papan klasemen. Monster Energy Yamaha sedang berusaha keras menggait tim baru sebagai mitra tim satelit pada MotoGP 2025. VR46 dan Prima Pramac pun muncul sebagai kandidat incaran. Saat kontrak kerjasama antara Prima Pramac Racing dengan Ducati memasuki babak akhir di musim ini, rumor panas mengalir deras dari Yamaha.
Karena Pramac belum juga memberi kepastian terkait kelanjutan mereka bersama si Merah Borgo Panigale, isu lain berkembang menyusul pendekatan yang dilakukan Yamaha belakangan ini. Tim berlogo Garputala tersebut sebelumnya dirumorkan mengincar tim balap Valentino Rossi, VR46 Racing Team yang sekarang disponsori Pertamina Enduro. Namun selain VR46, ternyata Yamaha juga menyasar Pramac sebagai incaran mereka. Pramac memicu isu liar tentang masa depan tim satelit Ducati itu sendiri karena beberapa sikap mereka yang cenderung masih diam. Mereka tak juga menandatangani kelanjutan bersama Ducati serta merahasiakan kemanakan rekrutan anyar Ducati, Fermin Aldeguer, musim depan berlabuh. Meski sumber internal menuturkan bahwa kemungkinan besar Pramac akan lanjut dengan Ducati dan Aldeguer akan ke Pramac, tetap ada beberapa keraguan yang muncul. Memang benar kami memiliki klausul keluar dari Ducati dan juga benar bahwa klausul tersebut belum dilaksanakan, kata seorang sumber internal Pramac dikutip dari Motorsport. Namun kami telah bersama Ducati selama bertahun-tahun dan kami sangat nyaman dan senang dengan kemitraan ini. Kami telah berbicara, kami telah sepakat dan hampir 100% kami akan terus bersama. Yang kurang hanyalah pengumumannya, imbuhnya. Sebab di satu sisi ada asumsi muncul bahwa Paolo Campinotti selaku bos prima Pramac ingin mengakhiri kerja sama bersama Ducati sampai akhir 2024 saja. Melansir dari Paddock GP, semua tidak lepas dari persoalan bisnis dan finansial. Bahkan Campinotti juga telah terbuka menjalin komunikasi dengan pabrikan lain, termasuk Yamaha serta KTM yang juga mengincar tambahan tim satelit. Yamaha sendiri telah menyicil persiapan memiliki garasi kedua untuk tim satelit pada musim depan. Fabio Quartararo pun sudah mengkonfirmasinya meski tak bisa terlalu banyak membocorkannya. Sejauh yang saya tahu memang akan ada tim kedua Yamaha, tapi saya tidak bisa berbicara lebih dari itu, ucap juara dunia 2021 itu. Memiliki tim satelit menjadi harga mati bagi Yamaha jika ingin memulai kembali dominasi mereka yang telah hilang dalam 2 musim terakhir. Sebab tanpa tim satelit, data informasi mereka makin minim saat sedang harus berlari mengejar ketertinggalan pabrikan lain. Namun kuncinya tetap satu, yakni mampu menyediakan motor kompetitif yang bisa menggiurkan untuk nama-nama besar yang berpotensi pindah tim. Selain untuk mempertahankan Quartararo sendiri, Yamaha juga harus kerja keras untuk menyambut kemungkinan hadirnya Bastianini atau Martin jika salah satu dari keduanya tak masuk skuad pabrikan Ducati di musim depan. Langkah mati-matian Yamaha untuk mencari tim yang mau jadi mitra mereka sebagai tim satelit memang tak lepas dari hasil minor M1 mereka dalam 2 musim terakhir. Jika M1 tak bisa berbuat banyak di lintasan, makin minim pula minat tim lain untuk menjalin kerjasama. Namun, pabrikan Iwata itu disebut-sebut berani merogoh kocek lebih dalam untuk mewujudkan ambisi mereka memiliki tim satelit lagi pada musim depan. Ditambah iming-iming perubahan budaya kerja yang sekarang lebih Eropa dengan mendatangkan sejumlah mantan insinyur Ducati juga jadi tambahan tawaran untuk calon mitra mereka. Yamaha tampaknya harus bergerak cepat untuk memperbaiki motornya dan tim satelit baru jika ingin terus bekerja sama dengan pembalap mereka Fabio Quartararo. Sebab rider asal Prancis itu telah mengumumkan akan segera membeberkan masa depannya di MotoGP dalam waktu dekat ini. Itu akan segera terjadi, tanggal tepatnya aku tidak tahu, ungkap Quartararo mengutip dari Crash. Tetapi saya tidak akan menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengambil keputusan. Ini akan berlangsung cukup cepat, lihat saja, lanjut rekan setim Alex Rins tersebut.